kita mau ke villa rame-rame yuk satu kelas ini, kan kalau kelas 3 kita udah pecah jurusan. Bangun kok ada yang suara kontrang-kontreng di dapur. Makhluknya itu agak transparan gitu. Yang kelihatan perempuan, rambutnya panjang, keriting, itu tangan dari atas, gede, bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, kita kedatangan satu narasumber yang pernah cerita di Lautan Mistis. Nah, langsung kita sapa nih. Di samping gue udah ada Mbak Selvi lagi. Halo Mbak Selvi. Halo Mas Rizko. Ya, waktu itu cerita tentang cerita hantu. Iya. Nah, kali ini mau cerita tentang apa nih Mbak? Villa Angker. Villa Angker? Oke, nah disimpan tuh ceritanya. Nah, bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian ke IG kita, nanti tim kita hubungin kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, biar kita semakin semangat buat kontennya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Selvi. Ya, jadi kejadian itu sekitar tahun 2001 atau 2002 lah ya. Waktu kelas 2 SMA mau kenaikan kelas ke kelas 3. Jadi ada perpisahan kelas gitu loh. Jadi sebelum naik ke kelas 3 tuh ya udah kita mau ke villa rame-rame yuk satu kelas ini, kan kalau kelas 3 kita udah pecah jurusan, udah macam-macam, udah mau ujian. Jadi kapan lagi gitu kita bisa kumpul lagi gitu ya. Ya udahlah kita sepakat tuh sekelas. Ya udah, jadi kemana nih ininya? Itu udah ke villa aja, di salah satu villa di Bogor. Udah gratis, free. Nah, kebetulan udah ditanggung sama ibu saya, kata salah satu teman saya tuh. Ya udahlah kita sepakat tuh 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi Sabtu pagi kita berangkat naik bis, jam 9 jam 10 kita nyampe di sana di Bogor. Nah, setelah itu kita nggak tahu kan, ternyata dapat villa yang pertama nih ceritanya. Disuruh nunggu yang villa pertama karena sisa di si villa itu kan ada apa sih yang jam keluarnya itu masih belum habis gitu loh, masih ada semalam lagi kan, sayang check outnya ya. Jadi sayang kan kalau udah harus ganti ini, makanya dihabisin dulu lah katanya, masih ada jatah itu semalam. Nah, ya udah, kita tuh akhirnya nginep yang di villa yang pertama tuh. Jadi yang villa pertama ini ada jatah check outnya belum habis gitu. Jadi baru habis tuh jam 8 malam. Nah, jadi sementara kita dari pagi itu stay di villa yang pertama. Nah, udah biasa kan yang perempuan dapat yang kamar, karena kan kamar hanya ada satu, yang sisanya tuh ruangan lebar, ada atas, yang atas juga balkon gitu kan, ada ruangan biasa itu kamar hanya cuma ada satu, tapi gede gitu kamar. Jadi sepakat kalau untuk yang perempuan di kamar, laki-laki mah ngegelar aja lah itu di luar bisa, di atas bisa, sama dapur, kamar mandi kan kayak gitu. Udah ya udah kita yang perempuan mah di kamar, yang laki-laki gelar gitu. Udah biasa keluarin barang-barang segala macam. Udah pagi itu sampai ke sore nggak ada gangguan apa-apa, biasa lancar, nggak masalah. Nah, begitu masuk ba'da maghrib lah ya, gangguan tuh udah mulai tuh ada yang diganggu. Pertamanya ada yang ngetok-ngetok jendela kamar itu, terus dilihat nggak ada orangnya, kirain yang anak-anak gitu bercanda, ternyata enggak, yang lainnya pada tidur tuh, udah capek mungkin kan habis beres apa segala macam udah. Nah, terus kok ada ini dibuka nggak ada orangnya, udah kita diem perempuan. Sampai akhirnya tadinya
ditawarin, kita udah mau check out apa mau pindah, udah besok pagi aja, karena kan kata yang penjaga villanya, kalau lewat Isya nggak usah keluar ya, di sini aja Pamali katanya, ntar aja besok pagi aja. Jadi kita istilahnya di free in lah, yang sisanya harusnya jam 8 kita sudah check out dari villa pertama ke villa kedua, itu ntar aja besok paginya aja kita pindah. Ya udah, kita ngabisin dulu tuh. Atau gimana, ya udah nanti aja kita ininya besok pagi, kalau enggak ya udah pas malam. Yang lain kan sebelum itu sorenya itu sebelumnya mereka yang laki-laki itu pada hiking lah, yang mau naik apa kan itu perkebunan teh, pada mau jalan-jalan. Nah, saya kebetulan nggak ngikut karena kan kalau nanjak itu nggak kuat, jadinya kebagian. Ya udah lu di sini aja, ya udah nggak apa-apa. Bagian dapur deh gitu kan, nyiapin makanan ini, ya boleh nggak masalah. Nah, pas saya ini kok ada yang skrebat lewat gitu, cuman saya nggak terlalu iniin gitu kan. Udah ini lewat lagi, saya kan istilahnya gini, ngapain sih lewat-lewat, saya bilang gitu, kalau emang mau bantuin nggak usah lewat-lewat, saya bilang suka begitu. Kalau mau bantuin, kalau enggak usah ganggu, masing-masing aja. Karena dia diem doang tuh, nggak ada responnya. Ya udah saya lanjut sampai malam. Terus abis teman-teman saya pulang dari naik gunung itu, apa namanya ya, istilahnya ke perbukitan teh gitu kan, mereka pulang, "Di lapar nih. Oh iya udah makan pokoknya di, ya udah masak." "Cepet amat," katanya, udah ready kan, makanan udah ready. "Kok cepet?" "Iya udah pokoknya tinggal makan." Padahal kan intinya mereka nggak tahu ya kalau misalnya ini saya makan sama yang ini ya, jangan mondar-mandir, saya gitu sendiri. Jangan mondar-mandir, kalau mau bantuin, kalau enggak ya udah. Ternyata ya itu dianya mau bantuin. Ya udah kalau nggak usah masak, cuci piring aja. Saya cuman bercanda gitu doang kan, nyeletuk. Ya udah, entah gimana caranya tuh dia, saya lagi udah habis beres, saya tinggal mandi, datang piring udah rapi, udah cucian piring udah bersih. Saya pikir ada yang teman saya pulang mungkin, tapi saya cek kok nggak ada, yang perempuan lagi pada ngambil barang di villa yang naruh villa kedua. Nah, ini nggak ada, kemana? Pada siapa yang nyuci? Saya pikir ada yang teman saya, nggak mempermasalahkan itu. Oh ya udah kali ada yang, terus teman saya ada yang datang kali, ada yang nyuciin, atau enggak penjaganya, istri penjaganya gitu kan, mungkin yang nyuci. Ya udah saya biarin aja. Nah pas mereka pulang, ya udah ini ada makanan, ya udah makan. Malam kan tidur tuh, tidur kan namanya kita, saya juga capek di dapur, jadi nggak sempat nyuci piring tuh. Saya tinggal pada tidur. Pagi-pagi, nggak pagi, jam 2-an, jam 2 pagi, bangun kok ada yang suara kontrang di dapur. Saya pikir dari teman saya atau itu menyuci, ternyata ada yang lagi nyuci piring. Ya, ada yang pokoknya ada yang ini, ternyata yang itu saya lihat yang makhluknya itu agak transparan gitu. Yang kelihatan perempuan, rambutnya panjang, keriting, tapi nggak nakutin sih, cuman memang transparan. Jadi kayak lagi ininya apa namanya tuh, sponsnya ini sendiri. Nyuci piring. Jadi saya kan kaget lihat saya, dia kaget, saya lihat dia juga kaget, pring gitu kan, jatuh, pecah itu apa, bukan nggak pecah sih, jatuh. Terus kaget, dikabur. Saya bilang, mau kemana gitu. Terus saya kejar, kenapa? Ya udah nggak apa, dia kaget. Kamu bisa lihat saya? Ya emang kelihatan, saya bilang gitu. Kenapa? Enggak, jangan suka naruh piring kotor katanya, atau apa yang nggak dicuci, jangan pamali katanya gitu. Dia bilang gitu. Saya nggak suka ada piring atau apa yang kotor nggak dicuci, nggak boleh kayak gitu katanya, pamali. Oh, dia bilang, oh iya. Udah tuh dia pergi, nggak dilanjutin. Ya udah saya lanjutin. Padahal kalau dilanjutin kan meringankan pekerjaan saya ya. Kalau sampai habis ya, baru setengah tuh. Akhirnya yaudah saya lanjutin dah. Nah pas itu lagi, nah di jendela ini beda lagi, yang hantunya di jendela kamar tuh ada yang ketok-ketok.
Saya pikir udah pada tidur siapa, ada tamu siapa gitu, apa penjaga, tapi enggak tuh, cuman di kamar aja, di kamar. Teman saya kan bang, itu coba lihat, udah buka aja, coba lihat dulu. Nah, pas dia lihat itu kuntilanak merah. Jadi dia yang ini, begitu buka, lepas di mukanya teman saya tuh, jadi di kaca itu dia lihat begitu, udah diem aja, nge-freeze gitu kan, dia diem aja. Saya tanya, kenapa? Siapa yang ngetok? Diem, itu siapa yang ngetok? Enggak tahu tuh, lu lihat aja sendiri. Pas saya buka gini, emang nggak ada. Terus ketok-ketok lagi, nggak mau lihat, udah orang jam berapa sih ngetok-ngetok, kurang kerjaan katanya. Pas saya penasaran, saya buka, iya memang bener. Jadi bilang, lu lihat yang warna merah ya? Yang warna merah kan biasanya putih ya bajunya, ini ganti warnanya merah ya? Iya, emang kata. Terus udah, iya itu apa sih katanya. Tahu, udah tidur aja, nggak usah diiniin. Udah itu diem aja, mau nggak bisa tidur, udah diem. Akhirnya sampai subuh, udah pada bangun, udah biasa. Terus udah tuh nggak ada gangguan yang gimana. Itu ada lagi, tapi ngeganggu yang laki, yang teman-teman yang laki, teman-teman anak-anak laki. Itu tangan dari atas gede, bayangan, gitu. Itu yang lihat yang laki ya, yang kayak kita kan di kamar ya, kalau yang perempuan itu dari yang balkon sampai yang ke bawah. Itu teman saya ada yang bangun, maksudnya, ih bayangan apa itu gede banget. Bikin tangan, tapi tangan nggak umum gitu, tangannya gede. Udah sekali, balik lagi, 2 kali, sampai 2 kali balik. Begitu itu 2 kali balik, baru tuh dia nunjukin, mungkin ada yang notice karena dia itu lihat, nunjukin itu, kalau kita nyebutnya uwo gitu, genderuwo. Oh, genderuwo. Iya, itu manggilnya uwo ya gitu, badannya gede, berbulu hitam. Itu yang lihat yang anak-anak laki. Itu juga mereka nggak ribut, karena kan ya jam-jam segitu, ya udahlah biarin aja dulu. Ada yang satu udah diem, udah berapa orang tuh mereka lihat, yang terutama yang di balkon, yang tidur di atas. Udah, baru besok paginya tuh habis subuh gitu, kita mau pindah ke villa kedua. Di itunya baru tuh mereka pada cerita, malam ada kejadian ini. Kalau yang gue yang anak laki, ada tangan bayangan gede ngelambai ini 1, 2 kali balik. Tapi akhirnya nampakin katanya genderuwo, modelnya kayak genderuwo, gede, tinggi, hitam, berbulu. Iya, gue juga lihat. Udah itu mereka ngebahas, enggak, kalau gue enggak, iya lu mah tidur, yang di bawah mah enggak, aman tidur karena mereka enggak diganggu yang di atas. Terus yang perempuan juga pada cerita, malam kita diiniin nama Mbak Kunti tuh, tapi Kunti merah. Pada cerita-cerita gitu, si penjaga villa, istrinya, oh iya kalau di sini mah ada, kalau yang merah mah biasanya di luar, itu mah jahat katanya. Dia nggak senang ada manusia. Kalau yang di dalam, ada nggak yang lihat Neng katanya. Oh iya, ada perempuan rambutnya panjang keriting ya Bu. Iya, tapi itu mah nggak jahat, itu mah emang udah biasa, udah lama di sini. Iya, itu malam bantuin nyuci piring, saya bilang gitu. Tapi baru setengahnya lagi saya yang nerusin, saya bilang gitu. Iya, tapi itu mah nggak jahat Neng, itu mah cuman biasa di sini. Cuman memang dia mah nggak seneng berantakan, katanya harus bersih, katanya dapur tuh harus bersih. Jadi dia nggak mau ada, misalnya habis masak, ditaruh, ditinggal piring kotor, nggak langsung dicuci. Pokoknya istilahnya kalau habis apapun, misalnya ke situ masak atau apa, malam itu harus sudah bersih. Jadi harus hari itu dibersihin. Itu memang sih saya pernah dengar katanya gitu ya, kalau habis itu tuh kan setan atau jin itu kan senangnya tempat yang kotor, lembab. Jadi kalau ada yang gitu-gitu tuh mereka nggak seneng gitu kan, biasanya sih gitu. Nah, makanya saya juga, oh iya kali mungkin bener kayak gini, jadi kita harus bersih. Sebenarnya mengajarkan kita semua sih ya, cuman karena kondisi kita waktu itu sudah capek, istilahnya udah, kita juga udah capek habis berkegiatan hari itu, jadi kan udah deh ntar aja deh gitu.
Nah, akhirnya habis itu kan ditanyain, "Oh, jadi Neng lihat yang di dalam ya?" "Iya." "Oh, kalau itu mah nggak jahat, Neng. Emang dia mau jagain sini." "Oh, iya." Terus kalau yang genderuwo memang nggak suka berisik. Jadi kan anak laki itu ada yang main gitar, ada yang sampai malam. Sebenarnya boleh, cuman kalau sudah jam 12 ke atas tuh maunya mereka tuh sepi. Jadi mungkin yang laki itu masih ada yang main gitar, ada Berisik yang ya? pokoknya apalah bukan ngerokok sih, ngobrol kenceng atau apa, dia dia itu mungkin diganggu itu kayaknya, karena mereka nggak mau berisik. Akhirnya, oh gitu, ya udah. Kita punya pengalaman nih dari yang villa 1, pas yang paginya kita disuruh pindah tuh. Oh udah ini Bu, udah habis nih check outnya, udah kita pindah. Pindah dan pagi-pagi tuh habis subuh tuh pindah ke villa ke 2, agak naik lagi dari villa ke yang pertama. Nah, di villa kedua kita udah bagi-bagi kamar juga. Perempuan tetap karena kamarnya juga memang sedikit sih ya. Satu itu kamar gede, tapi untuk nggak ada, misalnya kamar-kamar berapa itu nggak ada. Jadi satu kamar gede, jadi udah gabung gitu. Untuk perempuan di dalam, laki biasa ngampar di luar. Kalau kita bilangnya ngampar di luar. Nah, biasa itu acara malam bakar-bakaran apa segala macam sampai waktunya malam tidur, yang perempuan di dalam, yang laki biasa ngampar di luar. Nah, itu sekitar jam 2 lagi nih, jam 2 memang jam-jam segitu kayaknya tuh waktunya kayaknya yang Jam-jam biasanya. rawan ya. Saya pengen ke kamar mandi gitu kan, namanya ngelilir kan, jam berapa nih, jam 2. Udah deh kamar mandi gitu kan. Ngelewatin itu, wah yang teman-teman saya lagi pada ngegeletak yang laki di luar kan, saya ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ada aki-aki tuh. Saya pikir penjaga villa situ, karena kan memang kita belum ketemu seharian itu, belum ketemu penjaga villanya tuh dari yang pagi sampai itu, karena ada ketemu satu yang muda. Nah ini saya pikir yang tua ini penjaganya juga. Nah terus saya keluar, dia gini, "Neng, Pak," gitu, "Ki, dari mana? Abis dari kamar mandi." "Oh, jam berapa ini?" "Jam 2 Ki." "Udah sekalian sholat tahajud, ngederes, bisa ngaji nggak?" Katanya. "Bisa." "Ya udah sekalian aja, jangan tidur lagi. Sayang," katanya, "ntar ketinggalan tahajudnya." "Oh, iya." Entah waktu itu, iya aja saya mah ngikutin tuh, suruh balik lagi, "Udah sholat dulu, itu ya sholat sayang jam 2 tuh bisa tuh tahajud kan udah tidur." "Iya." Saya ambil balik lagi kan, teman tadi niatnya cuman buang air kecil, akhirnya balik lagi ngambil wudhu, udah saya sholat lagi, sampai ambil wiritan, habis sholat tahajud wiritan, terus ngederas tuh, ngaji. Pas lagi ngaji tuh, ya memang saya kan nggak terlalu lancar-lancar banget, itunya makhrajul hurufnya juga nggak bagus lah, maksudnya ya bisa, cuman nggak terlalu yang gimana gitu. Ada bacaan tuh yang salah, sama dia dibenerin tuh. "Sanes gitu Neng bacaanana," katanya. "Bacanya tuh gitu kayak gini." "Oh, ya kan saya ngajinya di ruang tengah agak kesini kan, ini ada kayak kursi gitu kan. "Sanes gitu Neng bacanya, itu makhrajul hurufnya nggak bener, ini harusnya kayak gini." "Oh oh, Aki masih di sini?" "Iya, lagi ngedengerin Neng ngederes, saya temenin ya," katanya. "Oh iya, biar nggak keeng," kata dia gitu, "biar nggak keeng, biar nggak sepi ya." Ya udah tuh saya, ya udah, "Oh bacanya salah, harusnya begini," kata dia. "Oh iya," saya ulang lagi baru, iya, udah bagus tuh Neng, ntar mah dilancarin lagi ya," katanya, harus ngajinya harus dilancarin lagi," dia bilang. "Oh iya, iya Ki, mohon." Udah, terus sampai pas subuh gitu, mau subuh, habis subuh kan saya sholat subuh, udah sholat subuh, ada si emang yang penjaga villanya tuh yang muda. Terus dia pamit tuh, yang sebelum itu kan sebelum sholat subuh tuh dia pamit yang tua. "Neng punten, Aki bade nguriling deui." "Oh iya, mangga." Dia pergi kan. Saya sampai habis subuh, sholat subuh, baru datang tuh yang si penjaga villa yang manusianya tuh, Yang muda. yang muda, yang orang. Dia datang, Neng udah bangun?" "Udah."
ini nganterin ini makanan nanti buat sarapan. Oh iya. Ya, terus sama itu istri saya juga lagi mau nanti buat biar nanti istri saya yang masak. Oh, Neng mau udah tinggal ini aja, tinggal terima ya. Saya penasaran kan, saya nanya, Mang, lihat yang aki-aki yang tadi nggak ya kemana? Suruh sarapan aja nanti bareng ke sini gitu kan. Kayaknya jatahnya banyak tuh makanannya. Kasian kan kalau nggak dikasih kan nggak enak. Aki-aki mana Neng? Kata dia gitu. Ada yang jaga villa katanya lagi mau, tadi mah mau nguriling dulu katanya. Aki-aki. Yang gimana Neng ininya? Nggak ada Neng, yang jaga villa mah cuman saya sama istri saya. Yang tadi, yang aki-aki tadi siapa Mang? Aki-aki gimana ciri-cirinya? Pokoknya mah pakai apa sih? Pakai ikat biasa yang Sunda itu kan, kayak gitu. Terus pakai baju saya tradisional Jawa Barat, pakai gitu. Kayak terus di sarungan, pakai sarung. Terus sarungnya tuh dimasukin cuma diginiin dong. Terus bawa senter gitu Mang itu. Nggak ada. Dan yang jaga villa ini mah cuman saya. Nggak ada yang lain. Siapa dong aki-aki? Saya bilang, terus yang ini siapa? Yang itu yang aki-aki itu siapa Mang? Kurang tahu ya Neng. Emang tadi ngomongnya gimana ya itu. Cuma mau bilang keliling terus nemenin saya. Nemenin ngaji, ngaderes. Bacaan saya salah aja dibenerin. Nah, saya tanya lagi, terus yang tadi aki-aki Emang nggak tahu? Enggak, yang pokoknya mah yang jaga mah villa ini mah saya sama istri saya. Selain itu mah nggak ada Neng. Oh berarti Emang nggak kenal? Nggak tahu kata dia. Malam lagi ngeliatnya. Malam itunya datangnya kan. Oh ya udah Mang, nggak usah diceritain ke yang lain ya Mang. Takutnya yang lain takut. Yang soalnya pengalaman yang kemarin di villa pertama juga kayak gitu. Oh iya kata dia. Udah tuh sampai yang lain pada bangun. Udah biasa kan ini lagi nyiapin sarapan sampai makan siang. Terus kita nggak pulangnya juga nggak sore-sore banget, jam 1 kita udah balik, udah check out karena kan besoknya harus sekolah gitu kan. Jadi cuman Sabtu Minggu, jadi minggunya udah siang tuh sudah pulang gitu kan. Ya udah tuh kita beres-beres semua, ayo jangan ada yang ketinggalan, rapi-rapi udah gitu, udah kita pamit. Nah sebelum udah mereka pada naik kan ke tempat yang pemberhentian bisnya itu ya. Mereka naik semua. Saya ketemu lagi tuh sama si aki-aki itu. Oh, ketemu lagi? Waktu mau ini. Aki mau kemana? Neng, udah mau pulang Neng katanya. Iya, ya hati-hati. Cina. Iya, ingat ya pesan Aki. Bacaannya kudu dibenerin lagi. Oh iya Mak. Ngajinya, ngaderesnya jangan tinggalin sholat tahajud. Iya, Mang. Ya iya Ki, insya Allah. Terus maaf, kalau boleh saya tahu Aki siapa? Saya mah cuman lewat. Emang si itu mah nggak tahu, saya mah cuman lewat. Kebetulan lihat Neng. Terus habis gitu lihat, ya udah saya lihat Neng suka sholat tahajud sama suka sholat tahajud sama bisa ngaji. Ya udah saya mah cuma lewat. Oh iya, nuhun ya Ki, iya sami-sami Neng. Nah saya nggak kepikiran itu bukan orang. Saya taunya itu bukan orang tuh satu teman saya. Lu ngobrol sama siapa? Jadi ngelihat saya tuh ngomong sendiri aja. Jadi nggak tahu kalau itu bukan aki-aki. Bukan iya, karena tapi saya lihatnya memang ada aki-akinya. Jadi orang teman saya tuh ngeliat, ayo cepetan lu ngobrol sama siapa? Itu sama si Aki. Aki mana? Itu tak ya saya lihat, oh iya udah nggak ada, ya udah pergi kali saya gitu. Enggak, emang lu udah tadi nggak ada. Orang kata sini juga katanya tuh ngapain ngomong sendiri tuh. Lihat tuh ngomong sendiri, ngapain lagi komat kamit sendiri kata dia. Padahal saya lagi ngobrol sama si Aki itu. Nah, gitu. Siapa? Aduh. Oh ya udah mau pulang ya udah. Udah gitu aja kita naik ke bis udah pulang ke Bekasi lagi. Gitu sih. Oh. Nah, berarti tadi selama di villa yang pertama diganggu sama bukan ganggu ya, itu berarti jatuhnya membantu kerjaan ya, nyuci. Itu yang di dalam rumah.
Terus sama yang tangan genderuwo tuh. Itu yang nggak suka. Jadi intinya yang satu mah nggak senang ada yang kotor-kotor, kalau yang satu tidak suka yang berisik. Nah, kalau yang di luar itu gangguan karena nggak senang manusia ada di situ. Oke, tadi kan udah diceritain tentang pengalaman di villa sama Mbak Selvi dari gangguan, bukan gangguan ya, dalam tuh lebih mengingatkan kalau di daerah orang tuh ya kita harus jaga sopan santun, ya nggak boleh berisik ya Mbak ya. Terus juga tadi yang cuci piring kalau misalnya habis makan ya jangan kotor-kotor ya Mbak, kan lumayan tadi di villa kan dibantuin dicuci juga, gitu. Terus ya dimanapun kita berada tetap jaga sopan santun kita lah ya. Jadi sekian cerita dari Mbak Selvi kali ini. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti kalian tinggal kirim voice note kalian ke Instagram kita. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita semakin semangat buat konten ke depannya. Jangan lupa tetap semangat dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.